Oke, silakan dimulai dari presentasi dulu. Ini yang masuk pertama tadi Gita, yaudah Gita dulu silakan. Sambil nanti nunggu sudah lengkap baru sama. Kita siap nggak kita? Halo kita? Halo, bawahnya kita ini siapa ini? Oke, Arif kayaknya belum ada nih. Belum ada yang merah lagi nih siapa nih? Yang minggu ketiga. Reza belum ada ya? Oke, berarti Talita. Silakan Talita. Halo Talita. Dengar suara saya enggak ya? Kok kayak enggak ada respon? Halo? Halo Pak, iya sebentar. Saya kira kok. Ya Pak. Oke, silakan Talita. Ini maunya saya cari yang merah dulu untuk yang minggu ketiga ini. Kemarin kayaknya ini yang merah sebenarnya ada Naufal sama Reza. Jadi sekarang akan saya pecah di awal kuliah untuk presentasi dulu. Nanti besok juga sama ya. Jadi nanti saya coba di kombinasi. Ini berarti yang bab 5-6 ya. Untuk yang minggu lalu ini sudah bab 5-6. Hari ini nanti 7-8. Untuk yang minggu lalu itu sebenarnya saya baru coba. Kemarin kan satu variabel ada yang tidak signifikan Pak. Jadi saya coba hapus satu variabel yaitu pengeluaran per kapita. Jadi yang digunakan ini belum diganti. Jadi yang digunakan itu Gini rasio, TPT, sama persentase penduduk miskin. Tapi R-square-nya itu ternyata masih sama 0,783. Namun
p-value semua variabel menjadi signifikan. 0,01, 0,001, 0,042, dan 0,000. Dan nilai uji asumsi normalitasnya juga sama, masih normal, lalu heteroskedastisitasnya masih sama, tidak ada heteroskedastisitas, dan multicolnya itu tidak ada multicol, karena bernilai rata-rata bernilai 1. Lalu untuk ininya dimaksimalkan di yang namanya view-nya itu loh. Jadi supaya enggak yang di dekatnya ada kotak apalah kalau biasa. Nah, yang PDF dayang itu terus ditambah ini biar yang sebelahnya enggak ada ini loh apa itu. Oh iya. Nah, di cross itu lah, jadi di cross saja kan. Nah, di cross kan udah jadi hilang. Nah, udah sekarang udah bersih kan, enak dilihat itu. Oke, silahkan. Ceritakan. Multicol-nya tidak multicol, tapi masih ada autokorelasi karena nilainya masih sama, hampir mirip sih, 1,54. Kesimpulannya seperti ini, autokorelasi masih ada, dan yang lainnya terpenuhi. Gitu Pak. Jadi mungkin untuk kedepannya saya mau coba untuk ganti datanya, jadi karena ini kan saya masih pakai yang data 1 bulan dari masing-masing provinsi. Data bulan September 2025. Nah, kemarin saya coba-coba cari paper penelitian itu, ternyata mereka memakai beberapa tahun dari keseluruhan Indonesia, data Indonesia. Jadi saya mungkin kedepannya akan mencoba buat pakai data yang per tahun gitu, Pak. Jadi maksud saya pada saat ada dengan yang seada yang Anda miliki, Anda harus bisa menyimpulkan secara teori metodenya. Jadi kelemahannya apa? Misalnya Anda pakai datanya masih sedikit. Terus nah pada saat Anda terus ternyata pelanggarannya banyak. Itu dari sisi itu jadi Anda dapat kesimpulan dari sisi metodologinya kan untuk kasus yang data yang Anda miliki. Nah, dari sisi kesimpulannya otomatis jadi mungkin banyak hal yang kadang bisa juga nggak logis jadinya gitu. Ya kayak bertentangan arah lah misalnya, harusnya itu pengaruhnya positif jadi pengaruhnya negatif misalnya, itu kan namanya jadi nggak sesuai. Makanya itu antara studi kasus itu dengan teori saya harapkan ada sama-sama ada dasar teorinya, maksudnya teori tentang studi kasusnya ada, teori tentang metode statistiknya juga ada gitu. Nah, kita memang dasarnya kita lagi ngurusi data-data ekonometrik kan, dengan segala macam problematikanya. Nah, itulah yang saya akan nanti dicermati di sini. Dari sisi yang tadi hanya signifikan nggak signifikan itu kan nanti dari sisi analisisnya kan setelah Anda kerjakan itu. Tapi dari sisi peralatannya sendiri, kalau Anda menggunakan model regresi yang misalnya ini, syaratnya apa? Ini yang selalu harus saya harapkan dari waktu ke waktu Anda harus selalu perhatikan ya. Ya oke, sekarang coba ke arah kesimpulan Anda. Saya inginkan ada kesimpulan teorinya, yaitu apa? Dari segi metode dilanggarnya apa? Nah, ini misalnya berarti normalnya karena terpenuhi ya. Iya. Terus ada autokorelasi. Nah, kalau memang sementara teorinya metodenya kita belum sampai ke sana, ya Anda katakan bahwa ini nanti mungkin akan dibahas kan ini sekarang targetnya sudah sampai bab 6 ya kita ya. Jadi dengan modal bab 6 itu sudah cukup enggak ngatasi data Anda ini gitu. Sampai bab 6 ini sudah dikenalkan yang ada autokorelasi enggak? Sebentar. Mesti masih minta syarat kemarin kan, nanti selalu saya akan coba. Nah, selalu perhatikan dari bukunya itu, karena kita akan belajar berdasar buku ya, supaya jangan, ya walaupun kita minta bantuan AI, tapi AI itu perlu dikonfirm dengan buku-buku yang sudah teruji materi di dalamnya gitu. Kalau yang jawaban si AI kan belum tentu ya sudah terverifikasi gitu. Jadi makanya kalau untuk AI hanya untuk membantu kecepatan, tapi tetap harus diverifikasi dengan textbook yang ada atau jurnal. Kalau jurnal pun ya harus dicek dia background ininya apa gitu. Karena untuk lebih meyakinkan bahwa secara teori atau metodologinya dia cukup disiplin gitu misalnya. Jadi ini kalau dikatakan kan untuk yang kita masih menggunakan regresi yang klasik, ada satu pelanggaran ini ya. Terus sekarang ini
Terus dari sisi kesimpulan untuk studi kasusnya, kesimpulannya apa tadi? Dari hasil analisis datanya. Jadi kesimpulannya itu pengeluaran kemarin kan pengeluaran tidak signifikan dalam model. Nah, untuk Gininya itu cukup mempengaruhi sebesar 30,15, TPT-nya cukup mempengaruhi 0,65 dan menambah 0,65, dan kemiskinan itu mengurangi sebesar 0,72 begitu, Pak. Nah, sekarang dari sisi teori tentang dunia IPM, Gini, TPT, dan kemiskinan, saya nggak tahu ini ilmunya siapa ini. Mungkin harus ada melibatkan beberapa. Nah, misalnya Gini memang pengaruhnya ke IPM positif, mungkin berasal risetnya siapa, Anda merujuk. Karena Anda kalau bisa inspirasi studi kasus ini kan, kenapa Anda milih Gini sebagai prediktor untuk IPM? Itu papernya siapa misalnya. Ini dari sama nggak hasilnya bahwa Gini itu pengaruhnya positif? Sebentar. Nah, nanti Anda sinkronkan dengan itu ya. Jadi ini menurut papernya ini Gini pengaruhnya positif, saya juga positif. Tapi lebih besar mana dari segi signifikan? Apa kan nanti koefisiennya misalnya. Karena kan kalau sudah dapat model, ini dari paper ini. Ini kalau dari paper ini Gini rasionya 25,18. Jadi lebih kecil daripada Anda kan. Anda tadi kan 30 Iya. kan. Jadi lebih besar Anda kan. Kalau makin kecil mendekati 0 kan semakin nggak berpengaruh. Tapi pengaruhnya sama-sama positif. Oke, masih satu arah kan. Dengan yang ini. Jadi sebenarnya saya ingin menguji paper-paper yang ada ini, yang sudah terbit ini, dengan mungkin data baru, bisa juga data yang sama. Tapi hanya ingin ngecek asumsi yang dilanggar apa itu. Karena di paper itu dia menyatakan melanggar enggak asumsi. Di papernya ada enggak dia ngeceki asumsi bahwa akhirnya yang dilanggar kayak Anda kan tadi masih autokorelasi kan? Kalau di sini kebetulan belum ada Uji. penyebutan asumsinya itu, Pak. Oke, nah makanya itu kalau saya harapkan sebagai orang statistik kita harus disiplin bahwa menggunakan ini ya harus dicek asumsinya. Ya oke, berarti nggak ada ya. Tapi hasilnya untuk sini sama-sama positif ya. Tapi yang Anda lebih besar ya 30, kalau salah tadi ini kan 25. Nah, boleh Anda jejerkan itu. Ini hasil dari papernya, ini hasil Anda. Karena nanti kalau misalnya secara itu konsisten, angkanya hampir sama, dekat, berarti kan bisa dipakai untuk membuat kebijakan. Oh, supaya IPM-nya naik, maka Gini rasionya harus dinaikkan berapa supaya target IPM di daerah itu ingin mau saya naikkan. Kan mesti kita ingin setiap daerah IPM-nya kan setinggi mungkin kan. Kemarin IPM paling tinggi di mana? DKI ya kalau salah ya. Iya. Jakarta ya. Iya. Nanti selalu munculkan yang tertinggi, terendah ya untuk melihat. Ini ada Ini, untuk yang ini tertinggi udah Jakarta ya. tertinggi ya Jakarta. Nah, oke, Jogja sudah. Nah, misalkan, tapi daerah kayak Papua, pegunungan masih 54, bisa nggak dinaikkan? Maka Gini rasionya harus berapa supaya mengejar yang Jakarta. Misalnya Jakarta berapa? 0,4. Papua pegunungan masih 0,3. TPT-nya, loh ini cara untuk misalnya kita ingin memajukan Papua supaya setara dengan DKI misalnya, harus butuh effort berapa ini? Naikin Gini gampang nggak? Naikin Gini ini supaya 0,3 jadi 0,4? Mungkin butuh waktu yang agak lama. Makanya nanti silakan Anda kenali apa itu Gini. Dan untuk mengubah Gini itu gampang nggak? Terus TPT. TPT apa itu? TPT? Tingkat pengeluaran terbuka. Pengeluaran apa pengangguran? Pengangguran. Oh, makanya tuh oke kembali ke tabel Anda tadi. Jadi tingkat pengangguran di Papua berapa tadi? Ini tingkat pengangguran terbukanya. Iya, di Agustus 2000, di akhir 2025. Ini 1,6. Kok DKI lebih tinggi ya? Tapi yang miskin, nah ini yang miskin 27% ya sana masih ya. Terus ini Jakarta, nah misalnya ingin dikejar kayak Jakarta butuh biaya berapa itu untuk menekan kemiskinan ini misalnya itu.
Nah, maksud saya Anda sampai mengkritisi kayak gitu. Itu yang kalau kemarin tadi yang Pak saya minta mulai bikin rekomendasi. Jadi kalau urusan kemiskinan, kementerian siapa? Kemensos kan kalau salah ya, yang ngurusi kemiskinan ya. Iya. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi nanti kita ada gunanya kita kerja kayak gini nggak sekedar untuk kepentingan apa tugas kuliah gitu, tapi Anda kalau bisa menikmati, kita mulai bisa memahami bagaimana kondisi Indonesia. Bagaimana kalau semua daerah di Indonesia bisa setara Jogja apa setara Jakarta lah itu, betapa biayanya harus berapa misalnya. Nah, itulah yang akhirnya jadi program pemerintah, jangan sama rata sama rasa untuk setiap daerah karena masing-masing daerah punya masalahnya sendiri-sendiri. Nah, misalnya kayak gitu harapan saya nanti makin ke sana seakan Anda mulai menajamkan critical thinking-nya lah untuk mengkritisi apa keadaan negara kita. Kenapa kemarin saya untuk tugas mata kuliah baik yang panel yang ini saya inginkan data Indonesia supaya kita bisa melihat bagaimana situasi Indonesia yang selama ini kita mungkin nggak pernah peduli lihat kemiskinannya berapa. Misalnya ini Jogja ternyata 10% apa? Yang miskin 10% ya. Nah, itu masih ya cukup tinggi didominasi di daerah mana misalnya. Anda harus diapakan itu untuk karena dengan kemiskinan ditekan, misalnya kemiskinannya Jogja ditekan jadi 5%, maka IPM-nya bisa mendongkrak jadi berapa? Nah, tadi model yang sudah Anda dapat, koefisiennya berapa untuk kemiskinan? Ini Ya, 0,72. kalau misalnya kemiskinan jadi 5%, maka IPM-nya bisa naik nggak? Bisa 0,05. Iya kan normal kali ini kalau tadi kan 10 ya. 10 kali 0,7 berarti kira IPM-nya kan yang lainnya tetap misalnya kan, nggak berubah. Berarti pengurangnya kan berkurang separuh, Ya, berkurang. berkurang dari sekitar dari separuhnya ini kan. Jadi mungkin IPM-nya bisa dongkrak berapa gitu. Nah, cobalah sampai Anda semacam kayak melaporkan ini loh hasil analisis saya ini. Misalnya, oke lah, nanti saya minta khusus Jogja. Apa yang harus dilakukan? Gini indeksnya, ini misalnya Jogja saya ingin targetkan seperti Jakarta lah misalnya. Apa yang harus dilakukan? Gini-nya harus diapain, TPT-nya harus diapain, kemiskinan harus diapain. Itu untuk yang studi kasusnya ya. Saya kan ada nanti apa Anda ada penajaman ke situ. Kalau dari sisi statistiknya tadi ya semua asumsi kalau bisa harus kalau dilanggar sementara belum bisa ngatasi ya nanti nunggu materi tambah terus ya. Hari ini kan sudah akan nambah lagi kan nanti. Nah, bisa juga nanti Anda hanya melihat dulu, oh masih di bab sekian nanti. Karena ini kan kuliah baru 3 minggu kan. Jadi anggap aja ilmu kita masih 3. Belum nanti sampai total harusnya 14 minggu kan, dari 14. Ya oke, nanti silakan untuk merapikan kesimpulannya ya. Jadi terus sama nanti yang ini yang untuk kalau seandainya Anda harus ingin menaikkan IPM menggunakan model yang sudah Anda dapat ini. Model yang dipakai itu. Walaupun Anda masih ngasih catatan ya, pengeluaran tidak signifikan dalam model. Ini benar tadi pengeluaran apa pengangguran ya? Ini belum dihapus, Pak. Ini yang minggu lalu pengeluaran kan belum tidak signifikan, jadi tidak dimasukkan dalam model. Nah, ini bapaknya Lupa dihapus. ya oke, nanti karena ini dari minggu ke minggu silakan Anda update kalau Anda nanti mandang ini sudah selesai Anda ingin melihat isu baru yang lainnya. Coba isu yang sekarang gara-gara perang di Iran itu, isu apa yang sekarang lagi dikhawatirkan? Coba Anda termasuk yang mahasiswa yang peduli dengan situasi terkini negara kita, apa yang kira-kira? Perang nuklir. Ya itu kan perangnya. Kita kan di sini. Tapi dampak ke kita. Kira-kira kalau perang nuklir sampai ke kita enggak? Jauh enggak sih Iran ke sini? Iran, Jauh. Israel. Tapi dampak apa yang ini? Nah, kalau kita lagi kuliahnya ekonometri ya dampak ekonominya kan? Ya enggak? Nah, nanti silakan untuk yang mulai dengan situasi yang sudah berjalan perangnya 4 ini, dampak ekonomi ke kita apa? Ya, nanti untuk Sangat kalau
silakan Anda mau ngelihat sisi apa ini yang coba Anda sudah punya intuisi enggak? Dampak ke kita apa kira-kira menurut Anda? Nah, nanti Anda bikinlah itu sebagai Y-nya, maka carilah prediktornya ini yang apa yang kira-kira mungkin sudah dengar di berita atau itu kan banyak analis-analis yang bicara di TV kan, atau Anda baca di berita di Detikcom atau di mana, apa yang paling kemungkinan agak kita jadi boleh kita katakan khawatir lah kalau nuklirnya kayaknya sih enggak lah nuklir di sana itu. Dampak ekonominya apa menurut Anda? Mungkin jadi, perdagangan internasional jadi terganggu seperti ekspor gitu, Kak. Nah, berarti Anda tertarik mau tentang ekspor Indonesia? Ya silahkan. Sebenarnya yang terdekat ke kita adalah ya udah lagi lebaran aja ini Ramadan aja harga sudah naik. Mungkin dengan adanya ini bisa juga jadi naik. Ini yang kemarin sempat mau diisukan kan mungkin nanti BBM jadi naik misalnya. Berarti siap-siap kan misalnya. Nah, Anda nanti perhatikan apa yang terdampak. Yang jelas yang paling terdampak sudah di harga saham sudah berjatuhan itu. Nah, ini yang kebetulan kan di kuliah yang lain kan ada saya kebetulan bahas di yang saham. Jadi indeks saham yang tadinya sudah 9.000, yang sudah IHSG sudah 9.000 yang ditarget oleh Menteri Keuangan akan jadi 10.000 tahun ini, malah sekarang jadi ke 7.000 itu. Nah, itu dampak kelihatan langsung. Nah, itu dipengaruhi oleh apa aja itu kok menyebabkan harga saham pada berjatuhan itu. Nah, ini adalah salah satu yang kalau kemarin ada yang nggak yang ke saham ya nanti yang mungkin. Maksud saya ini kebetulan lagi ada situasi perang ini, cobalah kita seolah-olah jadi seorang apa analis terutama konteks analis ekonomi gitu. Ya nanti silakan kalau yang mau ganti karena supaya kita jadi up to date dengan situasi negara kita sambil kuliah gitu. Jadi, mungkin untuk IPM apakah langsung berdampak kena? Nah ya silakan kalau memang masih mau dinikah. Ya coba ya nanti untuk tugas yang minggu ini nanti karena akan saya tambah peralatan statistiknya coba melihat dampak dari perang yang di Iran itu ya nanti kayak apa. Ya oke saya kira udah cukup dulu. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Ini saya akan lanjutkan berarti tadi Talita ini Raditya ada enggak? Ini untuk menghapus merahnya ini. Oh Saya Pak, Talita Pak. sudah ini ya. Oke, Raditya. Ya Pak. Kalau persensi sudah semua ya, ini persensi ya. Mau saya ganti, saya share screen-nya, tak ganti yang ini. Nah, saya ganti ini aja yang saya nanti. Jadi kalau yang sudah presentasi silahkan diklaimkan di sini. Kalau yang kebetulan memang di hari itu nggak ada presentasi, ini kan yang, sorry, ini untuk yang hari ini ya berarti. Ini sekarang kan tanggal 5 Maret ya minggu. Tapi Talita silakan nanti ngeklaimkan di yang sebelahnya ini ya. Sekarang, Talita silakan klaimkan di yang hari ini ya, tanggal 5 Maret ya. Yang jangan biarkan terus yang ini sekarang untuk Raditya ya. Saya silakan Raditya dimulai. Ya, sebentar Pak.
Baik Pak, ini untuk minggu ketiganya. Silakan ya. Untuk dari minggu pertama hingga minggu kedua, saya masih menggunakan pengeluaran sebagai variabel dependennya Pak. Ya. Minggu kedua saya pakai PDRB ADHB dengan tambahan untuk menjadi multivariat menggunakan IPM sebagai tambahan variabel independennya. Masalah utamanya yang ada di minggu kedua ini adanya heteroskedastisitas. Jadi asumsi homoskedastisitas pada model itu tidak terpenuhi. Untuk sebagai usaha pertamanya, model diestimasi dalam bentuk semi-log, di mana pengeluaran dan PDRB di sini akan digunakan transformasi log-nya. Di sini dengan maksud untuk mengurangi dampak outlier ekstrim dan memungkinkan interpretasi koefisien yang lebih elastis. Adanya elastisitas seperti yang di bab ke-6 kalau nggak salah. Lalu juga ada penggunaan robust standard error. Meskipun log dilakukan, heteroskedastisitas di sini seringkali tetap ada karena adanya faktor struktural. Di sini menggunakan robust standard error HC3. Di sini keunggulannya untuk menghasilkan standar error yang konsisten dan menjamin validitas inferensi statistik atau UJT dan p-value tanpa mengubah koefisien OLS. Dan ini setelah dilakukan transformasi dan penggunaan model robust tadi. Jadi model menunjukkan performa yang cukup kuat dalam menjelaskan variasi data, di mana R-square-nya di sini 62,54%, RMSE yang log scale juga 0,1234, dengan MAE 0,1033. Di sini RMSE 0,1234 dalam skala log ekuivalennya dengan rata-rata kesalahan prediksi sekitar 13% pada skala realnya. Ini untuk uji asumsi klasik pasca transformasinya. Untuk normalitasnya di sini sangat memperbaiki ya adanya transformasi karena sebelumnya p-value-nya hanya 0,09, hampir kurang dari 0,05. Jadi sedikit ya hanya cukup normal. Namun adanya dilakukan transformasi, normalitas membaik. Untuk multikolinearitas di sini angkanya masih around sama dengan VIF-nya masih sama dengan minggu kedua. Autokorelasinya adanya indikasi ringan juga, tetapi heteroskedastisitasnya masih terbaca. Jadi asumsi homoskedastisitas belum terpenuhi. Artinya apa? Untuk koefisien B1-nya, beta 1-nya, log-log merupakan elastisitas menunjukkan persentase perubahan pengeluaran akibat perubahan 1% PDRB. Untuk koefisien semi-log-nya, di sini merupakan semi-elastisitas menunjukkan persentase perubahan pengeluaran akibat kenaikan 1 poin IPM. Mungkin di sini belum terlalu jelas ya Pak, saya menggunakan yang ini aja, bagian laporannya. Sini untuk lebih jelasnya ya Pak. Dasarnya atau rasionalisasi modelnya di sini saya juga lebih perjelas lagi.
Model ya seperti yang tadi saya bilang, model sebelumnya menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Karena adanya ketimpangan skala ekonomi yang cukup besar. Dengan contoh provinsi dengan kapasitas ekonomi tinggi seperti DKI, di sini memiliki level dan volatilitas pengeluaran yang jauh lebih besar dibanding provinsi dengan basis ekonominya kecil. Secara teoritis, Oh, ini hubungan belum antara... dibuat slide-nya yang ini ya? Iya Pak, tadi saya Belum. bikin slide-nya cuman malah mengurangi cukup banyak info. Oke. Oh, Anda minta bantuan AI untuk bikin slide-nya apa? Jadi kalau itu dicek ditambahin sendiri kalau memang itu. Ya Pak. Tadi maksudnya informasinya mungkin kadang sih AI terlalu ini misalnya ya Anda nambah-nambahin aja nggak apa-apa. Baik. Ya, oke, nanti jadi maksudnya informasi yang memang Anda butuhkan untuk ke slide tinggal di kan kalau sudah sama-sama pakai latex dan beamer kan sama kan, tinggal di copy taruh kan sudah cepet juga itu. Ya oke, silakan lanjut supaya nanti setiap ini kita sudah slide semua itu. Ya. Ya oke, silakan ya. Ya, jadi tadi penjelasan sebelumnya ini adalah justifikasi dari adanya heteroskedastisitas ya. Bahwa ekonomi tinggi itu memiliki level dan volatilitas pengeluaran yang jauh lebih besar dibanding provinsi dengan basis ekonomi kecil. Maka dari itu ada kecenderungan untuk ada heteroskedastisitas. Ini untuk modelnya menggunakan LAN PDRB dan pengeluarannya dia juga dilakukan transformasi. Ini seperti sebelumnya. Hanya itu Pak, ini yang terlewat. Oke, jadi secara kesimpulan akhir dari segi metode statistiknya, modelnya yang dilanggar heterosnya kayaknya tadi. Iya Pak, masih Ya. dilanggar juga setelah dilakukan Tadi Anda sudah melakukan itu masih ada pelanggaran walaupun Anda sudah berusaha pada ada transformasi kalau salah tadi ya. iya, Berarti transformasi log. tapi tetap kesimpulannya masih ada pelanggaran di apa pelanggaran metodologinya. Asumsi heteros Homoskedastisitasnya Pak. oh iya yang homosnya ya masih ya. Oke. Tapi sementara belum nggak ini kira-kira jadi heteros terus kalau dari segi untuk kebijakan Untuk kebijakannya di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan elastis kapasitas ekonomi regional atau PDRB di sini berbanding lurus dengan konsumsi masyarakat. oke. Ya. Jadi, kalau lihat ini saya ingin ada kayak konkret kayak tadi loh. Misalkan ada apa tadi Y-nya? Y-nya apa? Y-nya pengeluaran Pak. Pengeluaran lah. Kan kalau pengeluaran itu sebaiknya ditekan apa dinaikkan kalau pengeluaran? Disesuaikan sebenarnya Pak. Disesuaikan maksudnya apa? Jadi karena kalau banyak orang nggak mau membuat pengeluaran ya bisa apa bisnis basi bubar kan? Karena apa? Jadi kenapa itu akhirnya pemerintah kadang ngasih bansos, ngasih apa, ngasih uang itu kayak nanti ada dikasih THR, BHR untuk yang ojol itu supaya mereka punya kemampuan tetap mengeluarkan karena kalau sampai nggak beli apa-apa ya jadi bisa membuat ekonomi juga stagnan gitu. Jadi inilah maka tadi Anda memilih pengeluaran harus ada sesuatu yang Anda ingin ini karena apa selama ini pengeluaran sudah apakah apa kalau semua orang itu menghemat nggak mau mengeluarkan jadi nggak ada orang yang beli nanti yang kasihan yang jual kan makalah dikasih stimulan supaya daya belinya naik kalau daya beli naik berarti mesti dia jadi akan mengeluarkan itu nah maka Anda waktu milih ini respon dia sebagai pengeluaran harus sudah punya pemikiran maunya apa gitu ya jadi bukan ini kan apa yang lihat kesimpulan Anda lagi tadi kesimpulan Anda itu masih terlalu apa yang ini ada kesimpulan yang konkret kayak tadi yang apa untuk IPM ya apa kemiskinannya ditekan jadi berapa itu ya. Iya Pak, jadi intuisinya
Jadi Eh, ini ya nanti saya harapkan di kesimpulan ada bahwa kita misal tadi ini rekomendasi ke siapa aja coba kalau menurut Anda ini untuk urusi. Jadi makanya pengeluaran ini sebaiknya gimana? Mau dinaikkan apa mau diturunkan? Untuk Indonesia udah terlalu apa? Ya kalau bahasa orang di dunia saham namanya sudah oversold, itu terlalu banyak orang yang jual, terlalu banyak orang beli, jadi bikin apa ada kalau bisa ada motif ini ada ini inspirasinya dari mana ya kok Y adalah pengeluaran dari suatu jurnal atau dari mana untuk jadi sedikit. intuisi awalnya itu saya tuh ingin mencari hubungan yang simple. Maksudnya yang simple itu pengeluaran dengan pemasukan begitu, Pak. Nah ya tapi jadi kenapa Anda tertarik ngurusi pengeluaran, apakah tujuannya apa, jadi kok Anda tertarik ingin memperhatikan pemasukan dan pengeluaran. Ya, saya mengganti pemasukannya itu karena saya cukup kesulitan untuk mendapatkan datanya, jadi saya ganti sebagai indikator lainnya seperti PDRB dan Oke IPM. Dan di tapi sini ini harapan motif Anda memilih Y-nya pengeluaran itu loh. Niatnya apa di dalam pikiran Anda, di dalam ini Anda. Jadi kok saya ingin Y-nya itu pengeluaran itu. Apa sebenarnya yang Anda inginkan dengan Anda ingin menganalisis pengeluaran? untuk mendeteksi kegiatan ekonominya, Pak. Ya, Jadi sebagai nah makanya kalau memang iya, berarti Anda harus punya ukuran apa yang jadi harus apa? Pengeluaran sebaiknya berapa sih? Nah sekarang coba contohnya pengeluaran berapa sekarang dari data Anda? Kasih contoh satu data pengeluaran. dari data, Pengeluaran. misal Aceh, Pak, per Ya. kapitanya 1 juta. Pengeluarannya 1 juta per apa ini? 1 juta Per kapita, Pak. per kapita. Oke, jadi pengeluaran per kapita. Nah, menurut Anda ini perlu dinaikkan apa sudah ketinggian? Dengan IPM yang masih menengah, ini cukup terlalu tinggi, Pak. Masih IPM-nya masih di kisaran 70-an. Jadi maksud saya di sini untuk menstabilkan apakah IPM dan PDRB sebagai indeks kesejahteraannya begitu, Pak, pantas atau tidak untuk pengeluaran seperti itu. Oke, berarti kalau Anda niatnya itu nanti Anda harus punya semacam akhirnya di kesimpulan akhirnya adalah seperti Provinsi Aceh itu dengan IPM segitu orangnya disarankan untuk jangan terlalu boros misalnya gampangannya kan kayak gitu. Nah, nanti akan dicari tahu karena gini, kalau pengeluaran untuk orang yang nggak punya, ini kan kasusnya seperti orang yang baru keluar dari penjara itu kemarin kan, gara dihukum karena dia mencuri motor. Setelah keluar, dia kan nggak punya penghasilan. Nah, dia butuh pengeluaran. Akhirnya dia nyuri motor lagi dan ditangkap lagi kan, jadi masuk penjara lagi. Dia selama di penjara kan nggak ada pengeluaran, makan ditanggung, tidur ditanggung, listrik ditanggung kan. Jadi waktu di luar dia kan, nah ini ya misalnya salah satu. Jadi kalau pengeluaran sudah nggak imbang dengan ya tadi yang tambahannya pemasukan, ada indikator pemasukan yang layak dari PDRB dan IPM ya ada tadi ya. Iya, Pak. Nah itulah yang ideal seperti apa, yang ideal dalam artian apa juga nanti kita coba ingin karena tujuan saya di sini Anda kontekstual itu supaya kita ya mulailah memikirkan apa yang sehari-hari mungkin sering kita hadapi, ada fenomena ya ada kriminalitas jadi meningkat sebenarnya ada apa gara-gara ini juga sampai ada orang perlu korupsi gitu kan, itu kan pengeluarannya jadi apa karena pengeluaran terlalu tinggi jadi dia ini ada orang yang kena pinjol apa karena nah misalnya kayak gitu Anda coba melihat apa yang ingin Anda cari dari itulah itu. Ya moga aja, makanya kalau bisa ada misalnya referensi jurnalnya dulu untuk memandu supaya karena kita apapun kan nggak ahli di segala bidang kan. Kalau kita kuliah di sini kan sebenarnya ya maunya ahli statistiknya aja. Maka tadi yang statistiknya yang saya dulukan. Jangan sampai statistiknya pelanggarannya banyak dan nggak diatasi misalnya. Ini kata aja akibatnya apa kalau dibiarkan kita gunakan alat statistik tapi banyak melanggarnya mungkin jadi akhirnya bisa menghasilkan banyak
hal-hal yang kalau bahasa di saya sering bias itu. Jadi kalau nanti untuk membuat keputusan yang bias. Padahal kalau orang statistik kan maunya yang tak bias itu misalnya. Ya oke, nanti silakan, ini nggak apa-apa, ini masih minggu ketiga, hari ini sudah masuk minggu keempat, nanti saya harapkan nanti mulai agak ditambahkan lagi. Oke, saya kira sementara sudah cukup. Sekarang saya akan tambah materi dulu ya untuk hari ini. Oke, terima kasih. Silakan Anda klaimkan di nilainya itu untuk oke, jadi untuk yang aduh, bentar, ini saya harus ubah share screen-nya. Oke, ini untuk bab 7. Oleh apa? Bentar, ini kayaknya tadi saya salah ambil. Dan cara membuat ini yang sebenarnya multiple recurrence sudah jalan tadi ya. Nah, yang di bab 7 ini tentang proses estimasi. Saya kira tadi Anda sudah melakukan semua, maka nanti bisa agak cepat di bagian ini. Ini salah satunya nanti Anda bikin contoh misalnya demand for komoditas, depend on harga ininya. Kayak sekarang kalau misalnya ini untuk komoditas yang lagi jadi nanti untuk perhatian adalah kalau lagi ini adalah tentang BBM ya, demand-nya mesti naik karena banyak orang bepergian karena untuk besok mendekat. Biasanya di bulan di bulan-bulan kayak Ramadan karena ke Lebaran nanti mesti akan naik. Nah, bagaimana terus agar juga untuk permintaan di yang lainnya lagi lah misalnya, nanti silakan. Nah, sementara kita masih fokusnya pada modelnya linear dalam parameternya ya, misalnya untuk di kasus awal ini. Nah, ini nanti ini contoh yang untuk 2 variabel. Sekali lagi nanti untuk ada asumsi apa yang harus diperhatikan di sini. Nanti secara garis besar secara lebih detailnya akan saya bahas secara persubab ya, supaya lebih fokus itu. Nah, ini asumsi yang diperhatikan masalah linearitas dalam parameternya. Terus ini tadi ya antar covariant 0, jadi dia harus sebenarnya antara residual dengan si X-nya juga nggak boleh ada hubungan ini. Ini yang kadang jarang dicek juga. Terus min dari errornya ini, yang error termnya, di samping dia nggak boleh, ini yang selama ini kadang jarang kita cek ya, bahwa antara si X prediktor dengan si U-nya, karena kalau bisa error itu hanya berurusan dengan Y-nya.
Bisa. Tapi di sini dengan X-nya nggak boleh, sama X sendiri kan nggak boleh juga kan, nggak harus multiko-nya nggak boleh diinikan. Tapi si prediktor juga tidak boleh berurusan dengan si errornya. Terus min-nya adalah 0, terus tadi ya variansinya konstan, terus tidak ada korelasi, ini antar errornya tadi yang sama saja juga dampaknya ke antar Y-nya kan. Terus nggak ada multiko antara si X dan sesama X itu nggak boleh saling ada dependensi. Nah, banyaknya parameter itu lebih dari karena tergantung sebenarnya kalau modular regresi linear sederhana kan parameternya 2. Jadi kalau itu pas satu prediktor kan, kalau prediktornya sudah 2, maka sudah ada 3 parameter plus variansinya, jadi maka nanti untuk observasinya jangan terlalu sedikit, kalau bisa lebih dari 3. Terus ini untuk Cobb-Douglas production function. Ini kalau sudah mulai masuk ke konteks yang non-linear, tapi masih bisa dilinearkan dengan di log, namanya log linear ya. Log linear tadi kayaknya sudah ada yang coba ke sini dengan log linear, jadi ini sudah kembali ke dia adalah jadi kayak linear kan, tapi kayaknya tadi yang sudah tadi Radit ya sudah coba melakukan yang ini. Oke, sekarang saya akan nanti silakan untuk ke collab-nya. Oh ya, sekalian saya cek collab-nya kalau saya lupa belum bikin supaya dia, karena kadang kalau belum saya ubah ke Anda bisa akses, tapi nggak saya bahas di sini, nanti Anda silahkan, ini belum saya ubah sekalian. Oke, udah. Terus sekarang saya akan bahas per sectionnya, jadi mulai di 7, ini 7.1. Ini adalah yang 3 variabel random nih ya. Jadi mengingat ini yang model populasi ya, masih ada ini masih pakai beta, nih pada saat sudah jadi di estimate nanti sudah jadi model untuk sampel ya, ini masih. Jadi sebenarnya kita mau berurusan dengan kondisi populasinya dipengaruhi oleh ada X, terus parameternya, terus gangguan ininya, ada intercept, terus coefficient-nya. Ini saya kira ini standar yang sudah Anda ini kan. Jadi X adalah prediktor, maka dia bukan variabel random ya, yang terus asumsinya tadi ya yang sudah juga ini saya ulang lagi di sini. Nanti tolong untuk Anda cermati. Terus ini yang kalau sudah jadi estimate-nya ya. Ini jadi sudah namanya, kalau tadi adalah PRF, populasi, sekarang jadi sample regression function. Dan ini sudah mulai pakai topi gini. Maka U-nya kalau udah pakai topi namanya residual ya. Kalau ininya kan masih error. Ini kan juga akan sebagai residual. Nah, di pekerjaan awal ini yang tadi Anda pakai untuk kepentingan waktu melakukan yang namanya adalah, oh kalau X-nya berubah jadi sekian, maka Y-nya berdampak bagaimana itu. Ini adalah untuk ke ya topinya kayak tadi, misalnya saya ingin tadi yang IPM ya, misalnya IPM-nya ingin naik sekian, maka perlu X-nya berapa, X2-nya, X3-nya berapa gitu. Nah, nanti silakan untuk ini baru mengestimate ya. Oh, ternyata belum saya ini kan juga. Terus yang berikutnya untuk tadi sudah bisa mengestimate lah intinya gitu. Ini yang interpretasi ya, tadi karena saya kan ada juga melakukan interpretasi, jadi
Ya, harusnya ada X1-nya, tapi mungkin X1-nya enggak apa ya, nanti saya ini kan harusnya ada 3 ini ya kalau mau di ini kan. Nah, untuk contoh aja nggak apa. Nah, beta 2 ini adalah yang mengukur tadi apa ya, untuk koefisien dari si prediktor X2 ya. Kalau beta, ada beta 3 ya untuk yang X3. Nah, bahasa matematiknya kayak semacam apa? Mungkin Anda masih ingat kan, notasi ini adalah turunan apa namanya, parsial ya. Jadi saya ingin melihat pada saat apa, untuk melihat beta 2 adalah bagaimana perubahan ini si ekspektasi Y bersyarat ini pada saat X2-nya berubah itu. Nah, ini setiap perubahan dari X2 kan ngefek sebesar beta 2 karena beta 2 sebagai pengalinya itu. Dengan X3 dianggap sebagai adalah konstan. Nah, sering bahasa ininya adalah dia pengaruh langsung ya terhadap ya pada saat kalau X3-nya kita pikirkan, makanya tadi X3-nya tertentu, bagaimana Pak X2-nya saya rubah itu. Nah, tadi kalau nggak salah saya coba yang untuk urusan apa tadi, kemiskinan, yang lainnya anggap aja tetap dulu. Yang kemiskinannya saya ubah. Nah, itu artinya yang saya ingin melihat bagaimana interpretasi perubahan pada kemiskinan terhadap si IPM-nya. Nah, nanti ada juga kita bisa ingin melihat karena kalau multiple kan digambar langsung ya berupa nanti dimensinya jadi akan tinggi. Nah, kadang kita bisa melihat kalau selama ini garis regresi ya hanya yang dalam konteks berupa bidang ya. Jadi beta 2 itu untuk ngurusi apa? Slope-nya dari si X2. Kalau beta 3 adalah slope-nya dari X3. Nah, kalau yang beta 1 adalah konstantanya ya di intercept tadi. Jadi pada saat X0, X2, X3-nya 0, maka beta 1 seperti apa yang menunjukkan ya, jadi Y-nya teman nilainya akan sama dengan ini pada saat terjadi itu semua 0 nggak ada, maka nilai Y masih belum nggak 0, yaitu minimal nilainya sebesar beta 1 si intercept-nya. Nah, ini sering untuk yang ini prinsip Gadaris Pareto adalah jadi pada saat mengganda tidak seenak waktu kita masih kerja di simple regression ya. Karena kan prediktornya cuma 1, pada saat prediktornya lebih dari 1, makanya tadi harus ada yang lainnya dikontrol, maka yang biar saya bisa melihat perubahan yang misalnya tadi nih antara konsumsi. Nah, mungkin tadi yang Anda maksudkan ini kayak pengelolaan mungkin yang konsumsi ya, jadi ada pendapat, mungkin nyari datanya agak susah, mungkin Anda terus pindah ke yang prediktor lain ya, itu kadang karena keadaan ya, mungkin mendapatkan data pendapatan mungkin agak susah itu. Nah, maka pada saat kita ingin mencoba melihat perilaku Y, bagaimana kalau pada saat kita ingin melihat dari sisi pendapatan, maka X3-nya dibikin fix dulu atau dikontrol. Jadi ini kan dari misalnya kita ngontrol dari kekayaannya, wealth-nya ini, untuk jadi we control for the effect of wealth to see the true impact of income. Nah, nanti ini juga silakan Anda apa ini dari sisi supaya tadi kita bisa apa sih manfaatnya sebenarnya saya apa melakukan tadi modeling supaya tadi kenapa tadi saya tanyakan tentang bagaimana kalau merubah kemiskinan dampaknya ke IPM. Nah, untuk menurunkan kemiskinan dari tadi 10 jadi 5% mungkin butuh biaya berapa. Nah, ini kalau tidak berupa 3 dimensi kan karena tadi ada 2 prediktor. Tapi kalau kita bikin jadi 2 dimensi juga jadi bisa kan dilakukan itu. Oke, terus yang section 3 nanti secara lebih detailnya di bukunya ya, ini supaya apa cepat. Ini yang tadi masih kaitan ini dibikin agak lebih pelan terkait parsial tadi ya, karena kita ingin lihat per apa
menganggap satunya konstan, bagaimana yang lainnya berubah. Kira-kira masih sama tadi, kira-kira kalau saya lagi ingin mulai fokus, nah saya harapkan nanti pada saat Anda bahas yang besok ada semacam seperti ini. Jadi salah satunya kalau kita ini misalnya pendapatan konsumen tetap sama, berapa besar pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan. Nah, ini kan yang apa? Kalau si konsumennya tidak dibantu pendapatannya, kemungkinan nanti akan kalau harganya naik, maka otomatis mungkin pada nggak mau ingin beli, jadi permintaan kayak menurun. Itu yang mengganggu sering situasi di apa? Jadi kayak kasus kemarin mungkin harga apa ya, yang harga daging ini yang mulai pada naik kemarin itu. Jadi penjual ya kesulitan karena jadi permintaannya menurun. Nah gimana? Maka nanti mungkin setelah dikasih THR jadi pada mampu beli daging misalnya. Jadi akan memulihkan situasi di. Nah ini saya bahasa matematiknya ya, karena Anda masih ingat turunan parsial sering mungkin waktu di kalkulus itu. Nah ini juga saya coba ada sedikit nanti untuk ini ya, kalau jadi supaya Anda masih ingat dari kuliah kalkulus ya, yang khususnya yang apa ya, turunan parsial itu sebenarnya untuk bicara pada saat diregresi ini itu. Ini pada saat yang X2 aja, ini pada saat ininya X2 residual dari X2 X3-nya masuk. Ini yang Oke, ini berikutnya yang section 4-nya. Karena bukunya memang tebal sekali ya dari buku ini setiap. Yang di keempat adalah untuk estimasinya. Jadi kalau estimasi titik, untuk ini ada kita kadang OLS yang paling pada saat Anda kerja di regresi, terus ada juga yang maksimum likelihood. Kalau yang di OLS adalah kita meminimumkan residual sum square-nya. Jadi tadi ini kan yang sudah jadi modelnya kita apa, minimumkan ini, maka dapat bersama normalnya. Ini yang kerjaan apa, aljabarnya ya, proses untuk dapat akhirnya dapat estimatornya. Tapi sekali lagi di sini ada asumsi yang supaya kenapa? Kalau ada multiko, akibatnya nanti kalau kita sering sudah dalam bentuk matriks itu X transpose X-nya bisa juga jadi singular itu. Nah, kalau pakai maximum likelihood, salah satunya harus sudah melibatkan asumsi normalnya ini. Kalau OLS tadi, mungkin belum menyebut-nyebut kata normal itu. Tapi kalau maximum likelihood, harus mengasumsikan dulu, misalnya distribusi tertentu gitu. Ini contohnya normal. Nah, pada saat kita gunakan OLS, itu cukup menggunakan tadi parameter betanya saja sudah cukup. Pada saat kerja di menggunakan maximum likelihood, maka membutuhkan ada asumsi normal lah, keberadaannya ini sudah mulai dibutuhkan. Maka masalah akurasinya pada saat normalnya nggak ada, bisa juga jadi berbeda hasilnya dengan yang OLS. Tapi pada keadaan tertentu bisa OLS dengan ini sama pada saat kalau tadi gunakan yang normalnya kadang diperoleh untuk betanya sama, tapi yang ada tambahan lagi di sini jadi keberadaan si sigmanya itu di ini kan. Nah ini untuk masalah dengan ininya ada perbedaan ya di sini. Nah, N kalau yang di OLS adalah tipe baginya N min K. Di mana K adalah jumlah parameternya tadi ya, kalau ada 3 ya 3 itu. Nah kalau betanya bisa sama, tapi hanya berlaku kalau maximum likelihood-nya itu normal loh ya. Jadi kalau enggak, ya mungkin sudah beda gitu.
pada keadaan asumsi normal terpenuhi, maka oleh S dengan ini untuk betanya sama, tapi untuk variansinya berbeda. Nah, oleh S menghasilkan yang blue ya, base linear unbiased estimator. Nah, kalau di istilah di masing masing itu UMV, UI ya. Itu kalau nah ini contoh untuk di apa hasil untuk estimasinya. Ini untuk menguji, maksudnya auto itu langsung dari ini start modelnya, tapi kalau kita gunakan hitung sendiri ini pakai rumus-rumus tadi, nah ini yang saya harapkan sebenarnya kalau Anda ingin, karena beberapa kadang gunakan langsung yang ini kan kayak library-nya ya atau package-nya dari di ini Python itu menggunakan start model. Kalau kita misalkan ingin ngitung pakai rumus tadi yang kita peroleh, ya bisa ngerakit sendiri. Beta 2-nya apa, beta 3-nya apa, satu apa, dan nanti ini hasilnya antara dengan ini ya sama ya diperolehnya itu. Oke, terus yang 75-nya. Ini yang uji Gonzalez ya untuk karena apa melihat kalau kerja di regresi salah satu ukuran yang untuk melihat bagaimana model itu sesuai adalah gunakan R-square-nya yang mengukur bagaimana total dalam Y yang dijelaskan oleh semua variabel ini X-nya itu. Ada total sum square, exponent sum square, residual sum square-nya. Nah, inilah kalau Anda pakai rumus yang depan ini, nggak ada resiko R-square-nya negatif. Karena ini semua subset sum square mesti positif. Tapi kalau pakai ini, dilalah codingnya ada yang salah. Nah, ini kemarin ada yang, yang di kuliah. Tapi ada yang R-square-nya negatif. Nah, kemudian gunakan yang rumus ini, atau rumus yang bawah ini. Itu ada resiko, jadi bisa kalau ada salah codingnya, atau ini ngerakit codingnya di sini salah, bisa akhirnya bisa dapat negatif. Tapi kalau pakai rumus ini, sum square sama dibagi sum square mesti ini positif. Padahal R square harusnya dia antara 0, 1. Jadi kalau Anda jumpai ada yang seperti itu lacaklah mungkin pada prosesi di hitungannya. Karena ada 3 rumus untuk menghitung R square, bisa menggunakan ini, ES dibagi TSS, bisa juga 1 minus ini. Nah, inilah kalau pada saat terjadi RS dibagi TSS kok salah hitung jadi menyebabkan lebih besar daripada 1, maka jadi negatif. Yang ini juga bisa terjadi pada saat menghitung ini, mungkin menghasilkan jadi ada yang negatif. Nah, ini mungkin tadi kayaknya belum ada yang perlihatkan R square yang kebetulan negatif, tapi kemarin saya di data ada kok bisa ada yang dapat negatif. Jadi R square kalau jadi untuk diakarkan, jadi kita dapat korelasinya selalu kalau dari R square harus selalu konteksnya positif. Ya. Nah, tapi yang harus untuk jadi catatan bahwa harus jadi perhatian bahwa R square yang tinggi tidak selalu berarti model baik ini. Pentingnya, nah kadang ada tambahan konteks teori ekonomi. Maka ada beberapa di ekonometri kadang R square-nya nggak tinggi, tapi secara teori ekonomi dianggap sudah bagus itu. Padahal sebenarnya kadang R square ini hanya mengukur konteksnya tadi yang ke linearnya. Jadi hubungan, padahal nggak selalu fenomena itu hubungannya linear. Itu. Ini yang harus perhatikan selalu non-negatif, tidak bergantung pada unit pengukuran variabelnya. Jadi mau variabelnya apa, dia nggak ada pengaruh. Jadi R square fungsi tidak pernah menurun terhadap jumlah variabelnya. Maka kalau X-nya prediktornya eksponatif bertambah, maka biasanya R square juga akan naik.
Yang kalau makin X-nya naik ya R-square cenderung ikut naik. Tapi lama-lama sebenarnya kalau yang sudah mulai nggak signifikan itu naiknya sedikit. Nah itulah kenapa kadang jangan hanya karena mengejar R-square yang tinggi terus prediktor tambah terus. Iya, tapi lama-lama kayak jenuh. Nambahnya nggak seberapa itu. Nah, di sini kalau lihat di rumus yang dipakai ini ya, menggunakan TSS, ES dihitung, terus mulai ngerakit R-square-nya kalau pakai yang rumus yang atas itu, ya pakai SRS, berarti ini positif gitu, aman. Ini yang langsung gunakan stat modelnya. Maka dari sini, di berbagian itu karena gunakan rumus yang ini, ya nggak ada resiko dapat negatif karena jelas sum square dibagi sum square ya mesti aman, sum square mesti selalu positif itu. Nah ini adalah sudah cukup besar untuk untuk yang itu ada contoh dari terus yang 76 misalkan nanti besok nggak ada, walaupun ini untuk yang ekonometrik saya belum menjumpai ada yang R-square-nya negatif. Kemarin di kuliah panel ada itu. Oh ini yang aplikasi lah, nanti apa yang untuk yang sekolah jelakan di ini berbagai macam keadaan apa datasetnya, mungkin saya akan langsung ke ininya aja dulu. Ini untuk masalah spesifikasi. Nah inilah yang kadang yang paling enak atau kita melihat sesuatu hal adalah dengan model regresi yang sederhana. Karena apa? Hanya variabel X dan variabel Y aja yang jadi perhatian. Nah inilah yang kadang menyebabkan ya akurasi atau terjadi adanya bias gara-gara kita hanya ingin menyederhanakan masalahnya. Nah makanya inilah untuk di proses di regresi kan kita perhatikan itu keberadaan variabel lain itu. Jadi kalau ini diperpendek jadi di sini. Nah ini kata bias mungkin saya sering diinikan pada saat kalau kita apa pada saat di sini kita ini kan dengan sudah Bapak kalau X3-nya memang nggak berpengaruh ya nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi karena gara-gara ada X2 dan X3 yang terjadi korelasi, itu yang bisa menimbulkan masalah itu. Ini ilustrasi di sini gunakan tentang mortality ya pada Z dengan adanya GNP sama female literacy rate. Nah, kemungkinan ada yang jadi bisa tadi yang adanya kemungkinan sebenarnya di sini lebih mengarah keberadaan kemungkinan adanya multicode, jadi mungkin beberapa bisa memang diwakilkan, bisa disederhanakan ya, tapi kalau enggak, mungkin enggak bisa itu. Ini sekalian saya buka. Maka nanti perhatikan pada saat yang ada kejadian multicode mungkin bisa dipakai salah satu, misalnya contohnya kalau saya punya variabelnya ada jari-jari sama diameter, jelas itu korelasinya sempurna kan. Tapi untuk di bidang-bidang yang lain saya kira nggak ada yang, tapi biasanya korelasinya misalnya hanya tinggi gitu. Nah, misalkan dengan melihat dari bab 7 ini, pada saat Anda membahasnya, mulailah dicermati, ini yang tadi terkait R-square ya, nanti setelah ada R-square, ada adjusted R-square, apa itu bedanya ya. Jadi kalau R-square nggak pernah menurun dengan seiring banyaknya prediktornya.
K-nya ini ya tadi. Kalau K-nya naik maka dia akan selalu adalah menaikkan R square itu. Nah, ada lagi adjusted S square yang sudah direlasikan terhadap antara N dan K-nya ini ya, N min K. Kalau tadi kan belum pada saat adjusted S square, ini sudah memperlihatkan keberadaan adanya. Nah, makanya kalau kita lihat hubungannya antara yang adjusted ini, yang pakai R bar kuadrat ini, dengan R kuadrat, dihubungkan dengan melalui formula ini. Jadi N ada sampelnya, K banyaknya parameternya. Nah, cirinya kalau untuk yang adjusted sama ini adalah kalau ada tambah X dia akan naik, tapi kalau di adjusted itu bisa naik, bisa turun, tapi ya sama-sama tetap nggak negatif ya. Nah, kalau untuk yang di R square itu degree-nya nggak dilibatkan, tapi kalau di ini kan dilibatkan ya. Nah, pada saat adjusted R kuadrat ini yang adjusted ada dimungkinkan boleh penilaian. Kalau yang ini selalu antara 0, 1. Nah, makanya tadi nanti perhatikan betul apakah bekerja dengan R square atau yang adjusted R square. Maka pada untuk beberapa hal kadang kita nggak hanya fokus di R square-nya, tapi juga ngelihat keberadaan kadang di R adjusted-nya. Nah, ini yang kenapa tadi harapan saya di ekonometrik Anda juga melihat bagaimana teori ekonominya ini dilibatkan. Maka tadi waktu Anda mira ada IPM, ada pengeluaran yang Anda ini kan dengan PDRB. Karena kita bukan orang, ya walaupun ya sebenarnya di kurikulum kita untuk yang aktual yang ada mata kuliah ekonomi, sebenarnya kita belajar sendiri bisa lah teori ekonominya. Supaya kita tidak terpaku oleh hanya aspek statistiknya, tapi secara teori ekonominya mungkin nggak make sense. Tapi secara statistiknya oke, R square-nya tinggi loh gitu. Nah, ini nanti yang silahkan di harapannya teori ekonomi dan teori statistiknya itu saling berkolaborasi itu. Ini yang saya harapkan Anda pada saat membahasnya ya, kenapa tadi reasoning di R square-nya reasoning di statistiknya dan reasoning di ekonominya saya harapkan selalu mendukung itu. Maka di kesimpulannya saya ingin ada kesimpulan teori statistiknya dan ada kesimpulan teori ekonominya. Jadi tadi konteks dampak ekonominya, dan untuk dari sisi akurasi adalah untuk konteks statistiknya karena sebagai alat analisisnya itu. Oke, terus untuk yang tujuh sembilannya ini yang production function ini tadi yang non linear tapi yang masih bisa dilinearkan ini ya. Nah, ini yang kayak gini yang menemukan adalah mestinya dulu goblok bahwa ada fenomena yang hubungannya kayak gini. Ini kan hubungannya multiplikatif kan ini, X2-nya dipangkatkan beta, X3-nya pangkatkan beta kan ini terhadap Y-nya ini adalah output dari produksi, ini input tenaga kerjanya, terus modalnya, gangguan stokastiknya, terus basisnya adalah logaritma natural ya, jadi pakai E. Nah, inilah yang seperti ini, mungkin ini di teori-teori tentang urusan di teori ekonominya antara produksi, labor, dan kapital hubungannya kayak gini. Nah, makanya perlu ditransformasi supaya jadi kita mendapatkan bentuk yang jadi sudah linear pada saat kita ganti jadi pakai stair ya. Yang stair ini karena kita akan menggunakan yang regresi klasiknya, maka harus memenuhi yang ini CLRM-nya ya. Nanti kalau Anda ada yang menggunakan ini, nanti silakan coba membaca lebih jauh tentang Douglas-nya ini secara teori. Kenapa kok tadi dia bentuknya multiplikatif ya, bukan aditif. Nah, ini nanti tentang sifat-sifatnya tolong nanti diperhatikan itu. Makanya interpretasi untuk betanya juga berbeda dengan kalau tadi ya yang sudah
klasik aja karena nggak ada transformasi sama sekali. Nah, tadi kalau nggak salah ada yang melakukan transformasi dalam rangka kepentingan apa? Seakan tetap terpandu teori ekonominya ya, karena ini adalah kita sedang bekerja di ekonometri. Jadi terutama teori-teori ekonomi saya harapkan diperhatikan betul itu. Oke, terus yang 7, 10-nya biar agak buat saya ini kan. Nah, pada saat tertentu kita juga berurusan dengan yang polinomial. Kalau hubungannya ternyata X-nya enggak berpangkat 1, tapi pangkat 2, mungkin pangkat 3, tapi betanya tetap linier. Makanya dalam konteks regresi ini, model linier adalah dalam parameter, bukan dalam prediktornya ya. Prediktornya bisa saja berderajat K. Ini disebut dengan polinomial. Kayaknya tadi belum ada yang mencoba memanfaatkan fenomena yang polinomial. Jadi seolah ini kalau kita hitung kayak ada K prediktor ya. Tapi prediktor yang satu kan X1, prediktor kedua X1 pangkat 2, prediktor ketiga. Jadi sebenarnya prediktornya cuma ada satu yaitu X. Ini kalau yang belakang nggak signifikan, akhirnya sebenarnya kayak simple linear regression kan karena satu prediktor. Tapi kalau dimasuk yang derajat 2, pangkat 2 berarti ya kayak seperti kita bekerja dengan regresi ganda. Tapi dengan ini adalah prediktornya 2. Nah, ini tetap bisa dengan menggunakan yang OLS-nya. Nah, silakan nanti dalam, nah sekali lagi, untuk di sininya harus berdasar teori ekonomi, ya ini teori ekonomi mikro, mengatakan biaya total sinerga sebagai polinomial derajat 3. Nah, inilah teori ekonominya. Nanti dibuktikan dengan data. Teori ekonomi ini masih didukung data enggak, bahwa tentang antara biaya total cost dengan output kuantitas produksinya itu adalah polinomial derajat 3. Nah, nanti kalau ada dapat datanya silakan dicek apakah ini teori ini masih berlaku sampai sekarang dan untuk urusan apa ini misalnya. Kuantitas produksinya apa, total cost-nya apakah berlaku untuk semua teori ekonomi ini berjalan ya bahwa derajat 3 semua signifikan. Kalau ternyata yang beta 3 nggak signifikan, berarti teori ekonominya sudah mulai gugur kan karena tinggal butuh yang pangkat 3, yang pangkat 2-nya enggak. Nah, sekarang kalau kita menurunkan ini kembali kayak di matematika tadi turunan pakai parsial, kalau ini enggak ya karena terhadap X-nya. Jadi yang pangkat 2 jadinya ya 2 beta X, yang pangkat 3 jadinya 3 beta X pangkat 2. Nah, nanti yang karena kita ini antara X pangkat 2, X pangkat 3, ya jelas dia ada korelasi kan. Tapi dalam konteks ini, untuk kepentingan karena kita ingin diapresiasi Bapak, memang kayak tadi ya, ingin buktikan teori ekonominya, siapa tadi yang mikro ya. Ya salah satu nanti yang untuk kasus polinomial, kalau kita ingin dipandang sebagai ini, karena sebenarnya variabelnya kan cuma satu kan, X. Yang lainnya adalah karena pangkat saja, tapi kalau dipandang sebagai X1-nya X, X2-nya X pangkat 2, X3-nya pangkat 3, jadi seolah seperti multiple regression, tapi jadi kemungkinan antara X1 sama dengan X, X2 sama dengan X pangkat 2, X3 sama X pangkat 3, cenderung mesti ada korelasi. Oke, ini yang polinomial nanti ya. Silakan kalau ada yang masuk ke area. Lagi tapi waktu Anda masuk ke situ, kalau bisa ada dasar teori ekonominya, maka nanti ya boleh lah. Kalau Anda kesulitan nyari referensi, boleh tanya si AI teori ekonominya apa. Ya tadi, misalnya Radit ingin menghubungkan antara ini
ada nggak dasar teori ekonominya? Mungkin bisa tanya si Ai dulu, nanti coba minta referensi bukunya atau apa, kita coba cari, atau ke Mbak Google lah, kita teori ekonomi yang relevan, supaya kita ada dasarnya ya, untuk ya sambil kita belajar berbagai teori ekonomi itu. Nah, makanya kalau sekarang lagi fenomena adanya perang ini, kemarin kalau kita nonton TV itu kan banyak pengamat ekonomi, mungkin ahli saya yang bicara tentang bagaimana dampak secara ekonominya ini. Nah, sekarang ini adalah tentang partial correlation coefficient. Kenapa kadang kita ingin melihat hubungan apa yang korelasi tidak hanya antara Y dengan ininya, tapi kadang kita butuh korelasi parsial. Apa sih korelasi parsial itu? Jadi saya ingin melihat R12 dengan 3-nya dianggap sebagai adalah konstan atau fix itu. Jadi 12 artinya saya ingin melihat antara ayah Y dengan X2 saja, tapi X2-nya saya anggap fix. X13, X2-nya adalah fix. Bisa juga saya ingin lihat ada koneksi enggak antara X2 dengan Y-nya dianggap konstan. Jadi kadang kita berurusan dengan yang parsial itu. Nah, nanti formulanya adalah ini untuk menentukan yang namanya korelasi parsial. Jadi berarti dibikin adalah fix. Nah, ini kalau kita menggunakan R kuadratnya, itu R square itu bisa untuk juga mencari yang parsial ini dengan cukup. Jadi kita punya matriks korelasi, terus dengan kita R square-nya, maka dengan rumus ini kita juga bisa menghitung korelasi parsial. Oke, nanti di jadi dengan kayak gini kita seolah menganggap salah satu fix, kita bisa melihat bagaimana korelasinya variabel yang lainnya itu. Oke, untuk yang minggu ini saya tambahkan 7, untuk yang besok depannya saya adakan presentasi dulu, nanti lanjutannya saya akan masuk besok, saya tambahkan bab 8. Jadi kalau misalnya untuk presentasi minggu ini masih lanjut bisa yang 3, kalau ada ingin praktekkan minimal nambahkan yang bab 7 dulu ya. Jadi sampai tadi kalau ada yang ingin mencoba nambahkan polinomialnya, atau yang tadi gunakan teorinya yang gunakan non linear tapi masih bisa dilinearkan dengan logikanya. Tadi ada yang sudah seperti sarankan tadi, kayaknya nggak ada panduan teori ekonominya asalnya dari mana, tapi yang penting karena ada pelanggaran asumsi terus coba ditransformasi itu. Nah, kalau bisa ada, karena setiap kita melakukan aktivitas transformasi akan berdampak ke interpretasi ya, karena interpretasi khusus dari sisi ekonominya. Jadi jangan sembarang asal bikin transformasi gitu. Ini yang saya harapkan untuk yang nanti akan tampil, karena yang hari ini baru yang tampil berapa tadi, 2 ya. Nah, besok akan saya mulai dengan presentasi dulu, nanti selanjutnya akan saya tambahkan materi yang bab 8. Ini mungkin akan saya gunakan konsep ini supaya nggak terlalu cepat. Presentasinya sekali lagi, kalau yang kebetulan saya panggil nggak ada, baru saya tandai merah, karena nggak mungkin kan semua bisa presentasi, jadi kecuali kalau nanti memungkinkan waktunya barulah, jadi kita gitu kan. Baik, mungkin sampai sini ada kayaknya karena waktunya kita sampai jam berapa secara ininya? Harusnya selesainya untuk kuliah ini. Ini kalau saya kemarin untuk saya karena harusnya berapa, kita hanya didiskon jadi hanya 80 menit ya.
Ya, ini kayaknya sudah 4 menit tambah ya 90 menit, berarti kan sudah agak lebih lah itu. Baik, saya kira untuk hari ini sampai ini aja. Untuk yang presensi, ada nggak yang masih belum presensi? Oh, saya Pak. Ya, silakan. Saya mohon izin tidak Ya. bisa presensi QR Pak. Kenapa? Oh, karena nggak pakai HP. Iya Pak. Sama minggu lalu sepertinya juga belum masuk Pak presensinya Pak. Oke, coba saya cek sekarang. Ini yang hari ini Noval ya, ini tadi. Iya Pak. Terus ini Ade Aulia memang nggak ada ya? Iya, kayaknya nggak ada kan? Oke, nggak ada ya sudah. Terus yang kemarin. Jadi yang hari Jumat apa yang hari apa? Hari Jumat Pak. Yang Pagi. tanggal berapa ya Jumatnya ini? Oh, tanggal 27 ya? Oh, ini ya. Udah ini. Yang lainnya masih ada yang merah nggak? Ini udah. Oh Pak. Ini kalau Talita tadi ada, memang kemarin nggak masuk apa ini kok di sini. Tapi nggak ada Talita ya? Udah nggak ada. Minggu lalu saya ketiduran, Pak. Oh, alah, makanya kok nggak ada ini. Ya oke, berarti sudah, hati-hati dihitung 75%-nya ya kalau nanti ada. Ya oke, saya kira untuk besok pagi hati-hati setengah berapa, jam 7:15 ya. Karena saya akan mulai 7:15, saya mulai selalu dengan presentasi dulu, terus baru lanjut nanti dengan materi bab 8 yang saya bagi 2 lah kira-kira, kan jatahnya kan 40 menitan lah kira-kira, tapi nanti agak. Baik, saya kira untuk hari ini sudah cukup. Kita tutup kuliah hari ini, sampai ketemu besok pagi ya. Jangan sampai ketiduran ini. Oke, saya tutup ya.